Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda? Semoga pada hari Minggu pertama di bulan Oktober ini Anda selalu sehat dan bahagia. Godaan terbesar orang-orang yang dipanggil secara khusus atau dipilih secara istimewa oleh Tuhan untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya adalah kesombongan. Kesombongan itu muncul ketika orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tidak lagi memposisikan diri sebagai pekerja, sebagai penggarap atau sebagai hamba, tetapi lebih memposisikan diri sebagai pemilik kebun anggur. Alhasil, mentalitas Tuhan semakin subur, diri sendiri menjadi pusat perhatian, sikap mengatur jauh lebih dominan daripada kesediaan untuk diatur. Ketaatan dilaksanakan sejauh dipaksakan kepada orang lain, dan semangat melayani hanya tinggal sebagai semboyan yang disisipkan dalam janji, dalam nasihat, serta dalam khotbah, tetapi jarang dilaksanakan dalam keseharian hidup. Katekismus Gereja Katolik nomor 1866 menempatkan kesombongan sebagai dosa pokok yang pertama dari beberapa dosa pokok yang lain seperti ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, kelambanan, dan kejemuan. Sebab kesombongan Adam dan Hawa yang ingin menyelami pikiran Allah dan menyamakan diri mereka dengan diri Allah telah membuka pintu masuk bagi iblis untuk menabur benih dosa. Godaan menyombongkan diri ini terus menggelinding seperti bola salju dalam sejarah bangsa Israel. Secara khusus ketika Kain membunuh Habel, ketika para nabi utusan Tuhan disiksa dan dibunuh, ketika anak-anak manusia membangun menara Babel, ketika anak-anak berumur 2 tahun ke bawah dibunuh saat Herodes mendengar berita kelahiran Yesus dari 3 raja asal timur, ketika imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi serta ahli Taurat bersepakat membunuh Yesus. Rentetan kisah bangsa Israel yang diwarnai kesombongan telah menghantar bangsa terpilih ini tidak mampu lagi menjadi kebun anggur Tuhan yang baik. Maka pantaslah kalau Yesaya dalam bacaan pertama pada hari ini melabeli bangsa Israel sebagai buah anggur yang asam. Bangsa Israel lupa akan kebaikan Tuhan yang pernah memindahkan pohon anggurnya, yaitu bangsa Israel, dari Mesir yang penuh penindasan, yang penuh perbudakan, dan ditanam Tuhan dengan tangannya sendiri di tanah terjanji yang penuh kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gagalnya bangsa Israel menjadi kebun anggur Tuhan dalam bacaan pertama sebenarnya berakar pada krisis keteladanan hidup imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dalam Injil hari Minggu yang lalu, Yesus mengkritisi ketegaran hati imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yesus mengungkapkan bahwa sekalipun Yohanes Pembaptis menunjukkan jalan kebenaran, mereka tidak pernah bertobat. Atas ketegaran hati inilah Yesus mengeluarkan sebuah pernyataan yang cukup keras. Yesus katakan, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Status hidup yang terhormat dan suci seringkali membuat kita merasa diri paling benar, bahkan mengklaim diri sebagai kebenaran itu sendiri. Inilah kesombongan yang paling hakiki
sebab kita menutup rapat pintu hati dari kebenaran yang diwartakan sesama maupun kebenaran yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman ini kesombongan jenis ini dapat mempengaruhi para pemimpin agama, termasuk saya yang adalah seorang pastor Katolik. Kesombongan ini juga dapat mempengaruhi tua-tua adat, politisi, pemimpin lembaga, pebisnis, maupun kita umat Katolik. Bukankah kepada para murid yang sedang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus berkata, "Yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Atau Yesus juga pernah berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Apapun profesi atau status hidup kita, tugas kita tidak lebih sebagai hamba atau sebagai pengabdi Kristus. Yesus pernah memberi nasihat kepada kita seperti ini. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu katakan, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Untuk menanggapi ajakan ini, Paus Gregorius Agung menggunakan gelar Servus Servorum Dei, hamba dari hamba-hamba Allah untuk jabatan Paus. Dengan memiliki hati sebagai hamba, kita dapat mengolah diri menjadi anggur yang manis yang mampu menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Dengan memiliki hati sebagai hamba, kita dapat mengenal diri hanya sebagai pekerja yang bekerja hanya untuk Tuhan, Sang Majikan kita. Dengan memiliki hati sebagai hamba, kita dapat memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dengan memiliki hati sebagai hamba, kita dapat berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan atau patut dipuji, seperti ajakan Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil pada hari ini memang lebih menonjolkan satu aspek yang hilang dari hati para penggarap kebun anggur, yaitu hilangnya hati sebagai hamba. Dan hal itu nyata dalam keseharian hidup imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang melihat setiap nabi utusan Allah dan Tuhan Yesus sebagai saingan yang dapat mengancam status dan popularitas hidup mereka. Perlu kita ingat akan hal satu ini, bahwa tidak semua orang yang menegur atau mengkritik kita itu memiliki ambisi untuk merebut posisi kita. Mereka hanya mau supaya kita hidup sesuai dengan posisi tersebut. Ibarat seorang pelatih sepak bola yang menegur atau mengkritik penjaga gawang klubnya, tentu bukan karena pelatih itu berambisi menjadi penjaga gawang, tetapi karena pelatih mau si penjaga gawang melaksanakan perannya dengan baik. Oleh sebab itu, pada hari ini Yesus mengajak Anda dan juga saya untuk memiliki hati sebagai hamba. Yakinlah, hamba yang setia akan diajak masuk oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan perkawinan anak domba di surga kelak. Sekian renungan untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua.